Bismillahirrahmanirrahim. Al-hujumu 'ala at-ta'ami min ghairi ijtihad. Hukum menyerbu makanan tanpa ijtihad, ya. Belum tahu, belum yakin sekarang itu waktu berbuka puasa, ternyata dia langsung makan tanpa harus melihat jam terlebih dahulu apakah sudah tiba waktu berbuka puasa, tahu-tahu langsung makan begitu saja. Nah, ini maksudnya. Qala al-musannifu wa amma man hajama 'ala at-ta'ami hujuman min ghairi ijtihadin falahu tafsilun akhar. Adapun seseorang yang langsung makan tanpa melakukan ijtihad terlebih dahulu, tanpa harus melihat jam atau waktu yang sudah ditentukan, maka hukumnya memiliki perincian yang lain. Wa dzalika annahu imma ay yatabayyana al-halu aw la yatabayyanuha. Yaitu bisa jadi keadaannya menjadi jelas atau tetap tidak jelas. Fa in tabayyana al-halu wa 'alima annahu kana qad akhta'a fa hukmuhu ma dzakarnahu fi man ijtahada wa akhta'a min haitsu wujubul qada. Nah, jika keadaannya menjadi jelas, artinya keadaan menjadi jelas setelah ia makan, ternyata dia mengetahui bahwasanya ia telah salah, maka hukumnya seperti orang yang berijtihad dan ternyata keliru, yaitu wajib mengqadha puasanya. Ini kalau sudah jelas. Wa in tabayyana annahu qad asabah. Dia langsung makan tanpa melihat waktu, apakah waktu sudah tiba atau masih belum, tapi dia langsung makan, ternyata memang sekarang waktu sudah tiba gitu. Wa in tabayyana annahu qad asaba bi an kana akluhu fil laili qabla al-fajri wa fitruhu ba'da ghurubi syamsi fa siyamuhu 'ala as-sihhah li'annahu kana muwafiqan lil waqi'. Oke. Namun jika ternyata ia benar, misalnya makanannya itu dia lakukan atau dia makan pada malam sebelum fajar atau berbukanya setelah matahari terbenam, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Li'annahu kana muwafiqan lil waqi'. Nah, jadi dia langsung makan begitu saja tanpa melihat waktu, apakah waktu buka puasa sudah tiba. Ternyata dia langsung makan. Ternyata walaupun dia makan, dia bertepatan dengan waktu maghrib misalkan, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Li'annahu kana muwafiqan lil waqi'. Karena perbuatannya sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau misalkan tidak jelas, wa inda ma'alaihi al-ibhamu wa lam yadhhar lahu al-khata'u min as-sawabi fa hukmuhu fi hadhihi al-halah yakhtalifu baina awwal as-siyami wa akhirih. Jika keadaannya tetap samar dan tidak jelas, tidak mengetahui apakah tindakannya benar atau salah, maka hukumnya berbeda antara awal puasa dan akhirnya. Maksudnya gimana? Dia langsung berbuka puasa tanpa melihat waktu. Setelah makan dia tidak jelas tadi apakah sudah tiba waktu berbuka atau masih belum. Maka di sini keadaannya berbeda antara di waktu sahur dan di waktu berbuka puasa. Fa in kana qad akala awwalan nahari fala qada'a alaihi li'anna al-asla baqa'ul lail. Jika ia makan di awal hari sebelum fajar, maka ia tidak wajib mengqadha karena hukum asalnya adalah malam masih berlangsung, ya. Dia langsung makan bangun tidur, habis bangun tidur langsung makan begitu saja tanpa melihat waktu sahur masih ada atau belum. Langsung gitu makan dia. Maka bagaimana hukumnya? Maka dia tidak harus mengqadha. Kenapa? Karena al-aslu baqa'ul lail, karena memang pada asalnya waktu malam masih ada, masih berlangsung gitu. Wa in kana qad akala fi akhirih fa innahu yalzamuhu al-qada' li'anna al-asla baqa'un nahar, ya. Namun jika ia makan di akhir hari sebelum matahari terbenam, maka ia wajib mengqada' karena hukum asalnya adalah siang masih berlangsung, ya, seperti yang tadi dijelaskan. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan salisan al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut di pembahasan
Salisan al-mufattirat. Pembahasan ketiga ini akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Laqad dzakarna anna rukna siyam ats-tsani aw syartahu ats-tsani huwa al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Kita telah menyebutkan bahwa rukun atau syarat kedua dalam puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Wa qad takallamna an zamanis shaumi awalan an bidayatihi wa thaniyan an nihayatihi. Kita juga telah membahas tentang waktu puasa, pertama mengenai awalnya dan kedua mengenai akhirnya. Itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Wa sanatakallamu al-ana 'anil mufattirat allati yajibu al-imsaku anha. Dan kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib dijauhi. Wahia, adapun hal-hal yang bisa membatalkan puasa sebagaimana berikut. Yang pertama adalah al-jima. Yang pertama adalah jima atau hubungan intim. Faqad ajma'atil ummatu ala tahrimil jima'i 'ala as-shaimi mutlaqan. Umat Islam telah sepakat mengenai keharaman jima atau hubungan intim bagi orang yang sedang berpuasa tanpa pengecualian. Ini arti dari mutlakon di sini. Jadi secara mutlak berhubungan intim itu diharamkan bagi orang yang berpuasa. Kama tafaqu ala annahu yufsidu as-shauma wa yubtiluhu. Anzala al-mujami'u fi siyamihi aw lam yunzil. Mereka juga sepakat bahwa jima atau hubungan intim itu membatalkan dan merusak puasa. Baik pelakunya atau orang yang melakukan hubungan itu mencapai ejakulasi atau tidak, tetap puasanya batal ya, tetap batal. Walaupun tidak sampai ejakulasi ataupun sampai ejakulasi. Kenapa berhubungan intim ini diharamkan saat puasa? Wa dzalika liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian semua di malam puasa berhubungan intim dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya, dalam artian saling menutupilah gitu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu mengkhianati diri sendiri. Maka di sini fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kalian itu dahulu khianat pada diri kalian sendiri, maka Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang tidak apa-apa kalian berhubungan intim dengan istri kalian. Yang penting itu di waktu malam. Kalau siang tidak boleh. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka tidak apa-apa di waktu malam itu kalian makan minum sampai kalian itu bisa memastikan benang putih dari benang hitam. Artinya sampai kalian itu bisa memastikan terbitnya fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai waktu malam. Lalu pengambilan dalilnya dari mana? Dari sini. Faqauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian semua di malam puasa berhubungan intim. Berarti yufhamu minhu anna hadza muharramun fin nahari waqtas siyam.
Dari ayat ini bisa dipaham bahwasanya kalau berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram. وقد صرحت الآية في آخرها بهذا المفهوم وهو قوله تعالى فالآن باشروهن. Dan ayat ini secara eksplisit menegaskan pemahaman tersebut di bagian akhirnya, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Jadi pemahaman ini kita sudah bahas tadi ya. Nah, kemudian beliau musannif ini akan membahas sedikit tentang hukum makan, minum, dan juga berhubungan intim di awal Islam. Nah, seperti apa ceritanya? Nah, berikut. Qala al-musannifu rahimahullah, hukmul jima'i wat ta'ami wasyarabi fi bidayatil Islam. Hukum jima, makan dan minum di awal Islam. Seperti apa? وقد كان الأمر في أول الإسلام على تحريم الجماع والأكل والشرب طيلة النهار والليل. Ya, pada awal Islam hukum yang berlaku adalah diharamkannya berhubungan intim, makan dan minum sepanjang siang dan malam. Wah, ini sulit nih. Ya, ini yang terjadi dulu. Wala yubahu illa bainal iftari wa salatil isya'i awin naum. Ayyuhuma wujida awalan hasala bihi at-tahrim. Jadi semua itu hanya diperbolehkan antara waktu berbuka puasa hingga sholat isya. Jadi kalau ingin makan, ingin berhubungan intim, ingin minum, maka lakukan baina sholatil maghrib dan isya gitu. Kalau setelah sholat isya atau sudah tidur, maka seorang itu juga tidak diperbolehkan lagi untuk berhubungan intim, tidak diperbolehkan makan, juga tidak diperbolehkan minum. Ini dulu ya, dulu. Di awal-awal Islam. Tsumma nusikha dzalika. Kemudian hukum tersebut itu langsung dinasakh. Wa ubiha al-jami'u ila tulu'il fajr, dan semuanya itu diperbolehkan sampai terbitnya fajar. Jadi yang asalnya itu makan, minum, berhubungan intim itu hanya boleh dilakukan bainal maghrib dan isya atau bainal maghrib dan tidur, maka hukum tersebut itu langsung dihapus. Ketika dihapus, maka makan, minum, berhubungan intim itu boleh bainal maghrib sampai subuh ya. Yang mana pada dasarnya itu hanya diperbolehkan bainal maghrib wal isya. Nah, sekarang hukum yang berlaku sampai sekarang, makan, minum dan juga berhubungan intim itu diperbolehkan dari maghrib sampai subuh. Sawaun anama am lam yanam. Entah itu sudah tidur atau masih belum. Itu hukum yang berlaku sekarang, itu boleh-boleh saja ya. Jadi kalau misalkan habis makan sahur itu ingin berhubungan intim, maka tidak jadi masalah. Yang penting waktu fajar belum terbit gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rawal Bukhari fi sahihihi 'anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Imam Bara ibn Azib, dari Sayyidina Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftara fa nama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi." Ajib. Dahulu, kata Bara ibn Azib, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang sudah berpuasa lalu waktu berbuka itu tiba tetapi ia tertidur sebelum sempat berbuka puasa, maka ia tidak boleh makan sepanjang malam dan hari berikutnya hingga petang. Subhanallah, ini sulit ini. Ya, apa yang diceritakan oleh Bara bin Azib ini. Dulu sahabat Nabi SAW kalau tertidur ya, belum berbuka puasa tapi sudah tertidur, maka tak boleh makan sepanjang malamnya, berikut siang yang ada setelahnya, keesokannya sampai petang.
Wa anna Qais ibn Surma al-Ansari, berikut juga ada satu keterangan bahwasanya ada salah satu sahabat yang bernama siapa ini? Qais ibn Surma radhiyallahu anhu kana shaiman. Nah, ini ada cerita nih. Jadi suatu ketika Qais ibn Surma ini al-Ansari sedang berpuasa. Nah, ketika waktu berbuka tiba, ia mendatangi istrinya dan bertanya di sini. Falamma hadara al-iftaru atamra'atahu faqala laha hal indaki ta'am? Indaki ta'amun? Nah, Qais bin Surma ini berkata pada istrinya, apakah ada makanan? Nah, istrinya lalu menjawab, qalat. Istrinya menjawab, ya la, tidak ada mas, gitu. Tidak ada mas. Walakin antaliku fa'atlubu lakah. Nah, kata istrinya, tetapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu. Untuk suaminya, ini istri perhatian nih. Wa kana yaumahu ya'malu faghalabathu ainahu. Apa yang terjadi? Ya, karena di hari itu Qais bin Surma ini bekerja keras sehingga akhirnya ia tertidur. Ya, tertidur sebelum ia berbuka puasa. Faja'at imra'atuhu, lalu istrinya datang membawa makanan. Falamma ra'athu, ketika istri melihat dia tertidur pulas, qalat khaybatan lak, khaybatan lak. Istrinya berkata, celaka engkau. Kamu belum makan tapi sudah tidur. Enggak boleh kamu makan sekarang. Falamma intasafa an-naharu wushiya alaihi. Akhirnya ketika siang telah mencapai pertengahan, Qais pun pingsan ya karena kelelahan dan kelaparan. Fadzakarat dzalika lin-nabi, fadzakarat dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu cerita tersebut, maksudnya Qais ini sempat pingsan dan semacamnya disebabkan karena kelelahan dan juga kelaparan. Hanya Qais Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang bercerita akan hal tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat hadhil ayah. Maka ayat ini pun turun. Apa ayat yang turun? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian semua di malam puasa berhubungan intim dengan istri-istri kalian. Fafarihu, apa akhirnya yang terjadi? Fafarihu biha farahan syadidan. Akhirnya mereka itu bahagia, senang mendengar ayat yang turun ini. Subhanallah. Jadi mereka itu sangat gembira ya dengan turunnya ayat ini. Wa nazalat, dan juga ayat turun, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ini sudah saya terangkan tadi ya. Allah, subhanallah. Wa rawa Abu Daud. Qala al-musannifu Syekh Hasan itu, wa rawa Abu Dawud an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallul atamata haruma alaihimut ta'amu wa syarabu wan nisa. Allahu akbar. Wa samu ilal qabilah. Ini dulu ya, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu telah melaksanakan salat al-atama, salat atama ini maksudnya salat Isya ya. Salatul atama ini salat Isya. Ini nama lain dari salat Isya. Nah, ketika mereka sudah salat Isya, haruma alaihimut ta'am, maka diharamkan baginya makan, minum dan berhubungan dengan istri hingga esok harinya, fajar berikutnya itu haram. Faktanya apa yang terjadi? Nah, mungkin ada salah satu dari mereka yang mungkin kepengen ya berhubungan intim. Ya, padahal dia sudah tidur atau sudah sholat Isya. Faktana rajulun nafsahu. Namun ada seorang laki-laki yang mengkhianati dirinya sendiri. Jama'a imra'atahu, dia berjima dengan istrinya. Padahal waqad shallal isya wa lam yutir. Dia telah sholat Isya dan dia tidak masih belum berbuka puasa. Nah, di sini ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala.
Fa'aradallahu ta'ala ay yaj'ala dzalika yusran liman baqiya wa rukhsatan wa manfaatan. Maka Allah Ta'ala menghendaki kemudahan, keringanan dan manfaat bagi orang-orang setelahnya. Faqala azza wa jal, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Allah mengetahui bahwa kalian dahulu mengkhianati diri kalian sendiri. Wa kana hadza mimma nafa'allahu ta'ala bihin nasa wa rakhasa lahum wa yassara. Perubahan hukum ini menjadi salah satu bentuk manfaat, keringanan dan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Subhanallah, subhanallah. Al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarih. Al-jima'u mufattirun fi kulli ashkalihi ma lam yakun nasiyan. Kata beliau bahwasanya jima itu, berhubungan intim itu membatalkan puasa dalam segala bentuknya, ya. Malam yakun nasian, kecuali jika dilakukan karena lupa. Ada orang berhubungan intim dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan. Wa bina'an 'alal ijma'i 'ala tahrimil wat'i mutlaqan fi nahari ramadhana anzal aw lam yunzil. Berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama bahwa jima di siang hari bulan Ramadan itu diharamkan secara mutlak, baik itu menyebabkan keluarnya mani atau tidak, fa innahu yastawi fi dzalika zaujatuhu wa amatuhu wa wad'u syubhati awil ma'siyati kazina wal a'yadzu billah. Hukum ini, kata beliau, berlaku baik terhadap istri maupun budak perempuannya, serta berlaku pula pada jima yang dilakukan karena syubhat atau kesalahan dalam persepsi ataupun dalam perbuatan maksiat seperti zina waliyadzubillah. Maka yang penting ada jima di situ, ada berhubungan intim, mau berhubungan intim dengan istri sahnya atau karena melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, itu semua membatalkan puasa. Wa kulluhu yuftiru bihi shaima idza kana dzakiran lisiyam. Semuanya itu membatalkan puasa bagi orang yang sadar bahwa dirinya sedang berpuasa. Wa amman nasi Aman nasi fala yuftir wa sayati bayanuhu bitafsil insyaallah. Adapun orang yang dalam keadaan lupa berhubungan intim, maka hukumnya tidak batal puasanya, dan itu kita akan terangkan secara ringkas, secara terperinci insyaallah taala. La ilaha